Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvidelia Widiantari dengan NIM 2103004. Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pelanggaran hak anak dalam keluarga. Anak merupakan amanah yang harus diasuh dan dididik oleh orang tua, sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang bisa memberikan manfaat kepada orang sekitarnya. Seorang anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang difikirkan dan yang ditemuinya. Namun, guru justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya. Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai perlakuan kasar yang dilakukan orang dewasa terhadap anak, baik secara fisik, mental, ataupun seksual. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dikarenakan kurangnya didikan atau pemahaman terkait pentingnya memperlakukan anak dengan baik. Kemudian kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk sampai terjadinya pembunuhan. Kemudian yang kedua ada kekerasan psikologis terhadap anak meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, agresi verbal, dan penghinaan konstan. Kekerasan psikologis terhadap anak dapat menyebabkan dampak yang serius pada anak, termasuk masalah emosional seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan perilaku. Yang ketiga ada kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga. Adalah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap seorang anak. Kekerasan seksual ini melibatkan tindakan yang tidak pantas, tidak diinginkan, dan seringkali memanfaatkan hubungan kepercayaan yang ada antara pelaku dan korban. Kemudian yang keempat ada kekerasan sosial, mencakup eksploitasi anak dan penelantaran anak. Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Nah, kemudian ada klasifikasi kekerasan psikologis pada anak menurut Azevedo dan Vivian. Yang pertama itu ada indifference atau tidak peduli. Contohnya, tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan, dan kurangnya interaksi dengan anak. Kemudian yang kedua ada humiliation atau penghinaan, yaitu contohnya menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, dan mempermalukan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada isolation atau mengisolasi, yaitu contohnya menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada rejection atau penolakan, menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, dan mendiskriminasi anak. Kemudian yang kelima ada teror, menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir, dan sebagainya. Kemudian faktor terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga. Anak-anak terancam tindak kekerasan sejak pralahir, masa bayi, masa anak-anak, hingga masa remaja. Tindakan ini dipicu oleh stres, beban mental, dan ketidakmampuan orang tua mengendalikan emosi, di mana hal tersebut disebabkan oleh gangguan yang dimiliki orang tua yang bernama parental product stress. Kemudian beberapa faktor penyebab parental product stress. Yang pertama itu ada pernikahan dini. Menikah terlalu muda membuat pasangan suami istri tidak memiliki kemantapan dalam hidup pernikahan. Kemudian yang kedua ada kurangnya ilmu parenting. Orang tua yang tidak siap menjadi orang tua adalah mereka yang tidak memahami fase perkembangan anak, kebutuhan anak, pola tingkah laku anak, dan tidak dapat mengendalikan emosi saat anak membuat marah. Kemudian yang ketiga adalah masalah ekonomi. Orang tua yang memiliki beban ekonomi cenderung mengabaikan kebutuhan anak. Dan yang keempat adalah konflik keluarga. Dan yang terakhir ada contoh pelanggaran hak anak dalam keluarga. Yang pertama ada eksploitasi hak anak untuk bekerja. Yang kedua, anak dilarang untuk belajar. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, anggota keluarga yang membunuh anggota keluarganya. Kelima, tidak adanya kebebasan beragama di lingkungan keluarga.
Keenam, orang tua yang bersikap otoriter. Dan yang terakhir, orang tua yang memaksa kehendak anak. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.